Halo semuanya, perkenalkan saya Tasya Tamara Hendriansa dengan nomor NIM CMR 0250055, mahasiswi program studi S1 Kesehatan Masyarakat kelas B di Universitas Bakti Husada Indonesia. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan edukasi kesehatan mengenal logo obat dan cara menggunakan obat yang benar. Nah, edukasi ini itu bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penggolongan obat berdasarkan logo pada kemasan, pentingnya menggunakan obat sesuai dengan aturan, bahaya penggunaan antibiotik tanpa resep, serta cara menyimpan obat yang benar agar tetap aman dan efektif digunakan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Saya ingin berbagi sedikit informasi tentang cara mengenali logo pada kemasan obat. Walaupun kelihatannya itu sederhana, tapi pengetahuan ini tuh penting agar kita itu tidak salah memilih dan menggunakan obat. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Nah, kenapa kita perlu mengenali logo obat? Kalau kita sudah membeli atau menggunakan obat, jangan hanya melihat nama obatnya aja nih, tapi coba biasakan juga melihat logo yang ada di kemasan seperti ini. Karena setiap logo itu memiliki arti yang berbeda-beda semuanya. Dan dari logo tersebut kita bisa tahu apakah obat itu bisa dibeli bebas atau harus menggunakan resep dokter. Nah, dengan begitu kita bisa lebih bijak dalam menggunakan obat dan mengurangi resiko kesalahan yang bisa membahayakan kesehatan. Jenis-jenis logo obat itu ada yang warna hijau nih teman-teman, seperti ini. Itu tuh artinya obat bebas, yang menandakan kalau obat ini itu termasuk bebas dijual, yang artinya bisa dibeli tanpa resep dokter dan biasanya itu digunakan buat mengatasi keluhan ringan-ringan seperti demam, sakit kepala, nyeri lengan, diare ringan, atau mengkonsumsi vitamin kayak paracetamol, terus Oralit kayak gini, terus vitamin C dan yang lainnya lah ya. Walaupun itu bisa dibeli dengan mudah, tapi bukan berarti boleh diminum sembarangan ya. Tetap harus membaca aturan pakai dan dosis yang tertera pada kemasan. Ada juga obat yang logonya itu warna biru seperti ini atau obat terbatas. Ini itu bisa dibeli juga tanpa resep dokter, tapi penggunaannya itu harus lebih hati-hati karena obat ini itu punya peringatan khusus, kayak misalnya itu obat yang dapat menyebabkan ngantuk. Jadi nggak disarankan diminum sebelum mengemudi atau melakukan perjalanan yang membutuhkan konsentrasi tinggi gitu. Kayak contohnya itu obat CPN atau Paramex yang seperti ini atau obat lainnya. Jadi sebelum diminum itu jangan lupa dibaca aturan pakai dan peringatannya terlebih dahulu. Nah, selanjutnya itu ada lingkaran merah yang di tengahnya itu ada huruf K. Pada tahu nggak? Nah, oke. Nih, jadi ini itu obat keras. Ini tuh menunjukkan kalau misalkan obat ini itu harus menggunakan resep dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Contohnya itu kayak ini amoxicillin nih. Nah, obat keras ini itu nggak boleh diminum sembarangan, apalagi diberiin ke orang lain walaupun gejalanya itu terlihat sama. Nah, belum tentu penyakitnya itu sama dan belum tentu obat ini itu cocok untuk orang lain gitu. Nah, sebelum mengkonsumsi obat ada beberapa hal sederhana yang bisa kita lakuin. Yang pertama itu membaca aturan pakai dengan teliti. Pastiin nih dosisnya itu sesuai. Terus mengecek juga tanggal kadaluarsanya, udah kadaluarsa atau belum. Dan pastiin juga apakah obat itu sesuai dengan keluhan yang sedang kita alami atau enggak. Kalau setelah minum obat muncul keluhan kayak gatal-gatal atau sesak napas dan mual-mual terus-menerus atau bahkan merasa memperburuk keadaan gitu, memperburuk kondisi, itu mending diberhentikan penggunaan obatnya dan ayo segera periksa ke dokter atau fasilitas kesehatan terdekat. Nah, terakhir nih, cara menyimpan obat yang benar. Kira-kira gimana nih?
Nah, jadi cara menyimpan obat yang benar itu sebaiknya disimpan di tempat yang sejuk dan kering, tidak terkena sinar matahari langsung, dan tetap berada di kemasan aslinya. Jadi jauh dari kata bahaya lah, dan kalau bisa jauhkan dari jangkauan anak-anak. Dan jangan lupa juga sesekali dicek tanggal kadaluarsanya, apakah sudah kadaluarsa atau belum, atau kalau misalkan udah ada yang kadaluarsa atau rusak, ayo segera dibuang dengan cara yang benar dan jangan digunakan lagi gitu. Boleh gak sih kalau kita tuh berhenti minum antibiotik karena ngerasa badan udah fit, tapi obat antibiotiknya tuh masih ada? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Nah, jadi jawabannya itu tidak boleh, kecuali dokter itu menyarankan untuk berhenti, karena antibiotik itu harus digunakan sesuai anjuran dokter agar obat ini tuh benar-benar bisa kebal terhadap antibiotik gitu. Izin bertanya, Iya, boleh. boleh gak kalau minum obat punya mama kalau gejala penyakitnya itu sama? Oke, pertanyaannya bagus sekali. Jadi jawabannya itu nggak disaranin ya. Walaupun gejalanya itu terlihat sama, tapi penyebab penyakit dan kondisi setiap orang tuh kan beda-beda ya. Jadi obat yang cocok juga belum tentu sama gitu. Jadi langkah baiknya itu untuk diperiksakan ke dokter gitu. Jadi nggak boleh minum obat yang sama meskipun gejala penyakitnya itu terlihat sama. Aku izin bertanya, Ya. kalau lupa minum obat gimana? Oke, bagus sekali. Nah, jadi kalau misalkan baru ingat dan masih jauh dari jadwal berikutnya untuk minum obat itu, ya udah cepet-cepet minum obatnya sekarang gitu. Tapi kalau misalkan udah mendekati ke jadwal berikutnya buat minum obat itu, ya udah tunggu nanti pas jadwalnya minum obat, dan cukup minum dosis yang sesuai dengan aturan gitu. Jangan malah dilipat gandakan, kayak misalkan sebelumnya itu kan belum diminum, jadi kayak minumnya yang sekarang diminum, yang sebelumnya juga diminum. Jadi jangan gitu, harus sesuai dosis aja. Seandainya saya beli obat dari luar, dari warung, bagus nggak? Oke, bagus sekali Yuyut. Boleh-boleh aja kalau misalkan obat tersebut itu termasuk obat bebas atau obat bebas terbatas yang sudah tadi saya jelasin. Yang menjualnya itu ya udah secara resmi dan masih dalam kemasan aslinya gitu. Dan juga harus dicek apakah sudah kadaluarsa ataukah belum. Tapi kalau misalkan buat obat keras yang kayak antibiotik itu harus sesuai resep dokter atau belinya itu di apotek atau fasilitas kesehatan yang sesuai sudah diresepkan dari fasilitas kesehatan kayak gitu, Yud. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Penny Irawati, umur saya 21 tahun, saya seorang mahasiswa. Halo, perkenalkan nama saya Nanda Etiani, saya berumur 20 tahun dan saya mahasiswi. Perkenalkan, nama saya Ibu Mimin, usia 41 tahun, seorang ibu rumah tangga. Halo, nama saya Nadia Auliana Amin, umur saya 28 tahun, saya seorang ibu rumah tangga. Halo, nama saya Windari, umur saya 32 tahun, profesi saya menjadi guru. Obat? Pribadi biasanya saya membeli di apotek. Biasanya dari apotek dan puskesmas. Dari klinik. Biasanya sih dari apotek. Dari puskesmas. Biasanya sih saya membeli bebas dulu dari apotek. Jika tidak membaik, lalu saya pergi ke dokter. Biasanya sih ke puskesmas jika sakitnya berkelanjutan. Membeli obat di warung, obat bebas. Membeli bebas sesuai anjuran dokter. Ke puskesmas karena saya mempunyai riwayat hipertensi. Iya ya, saya mengetahui. Oh, lumayan tahu. Sedikit tahu. Iya tahu.
Iya tahu, secara umumnya aja. Pernah membeli tanpa resep dokter? Gak pernah. Tidak pernah. Pernah, tapi udah lama. Tidak pernah sejauh ini. Iya, saya selalu membacanya terlebih dahulu sebelum memakainya. Ya, suka. Ya. Selalu. Selalu, karena itu diharuskan agar tidak membahayakan. Sejauh ini belum pernah. Pernah sih jadi mengantuk gitu pas habis minum obat flu. Tidak pernah. Enggak. Pernah saat meminum antibiotik sedikit mual. Kurang tahu karena saya belum pernah mengalaminya. Berhenti dulu, terus tanya ke dokter. Tidak tahu. Belum tahu sih, karena nggak pernah ngalamin juga sih. Mendatangi dokter yang terdekat. Biasanya sih saya taruh di dalam kotak obat dan di tempat yang kering. Biasanya sih di lemari obat yang tertutup gitu. Di kotak obat yang tidak terkena sinar matahari. Di kotak P3K, yang penting nggak jauh dari anak aja. Di kotak obat karena diharuskan sekarang per rumah itu harus ada P3K. Demikian edukasi mengenal logo obat dan cara menggunakan obat yang benar yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat menambah pengetahuan kita semua agar lebih bijak dalam menggunakan obat. Mari biasakan untuk selalu memperhatikan logo obat, membaca aturan pakai, menggunakan obat sesuai dosis, tidak menggunakan antibiotik tanpa resep dokter, serta menyimpan obat dengan benar agar tetap aman dan efektif. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.